dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peradaban Cina. Sejarah Peradaban Cina. Sejarah Cina adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia dari penemuan arkeologi dan antropologi. Daerah Cina telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Cina berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina dimulai sejak dinasti Shang 1750 SM sama dengan 1045 SM. Cangkang kura-kura dengan tulisan Cina kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki peninggalan radiokarbon hingga 1500 SM. Budaya sastra dan filsafat Cina berkembang pada zaman dinasti Zhou 1045 SM sampai 256 SM yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa dan pada zaman dinasti inilah tulisan Cina modern mulai berkembang. Sejarah awal Cina dibuat rumit oleh kurangnya tulisan pada periode ini dan dokumen-dokumen pada masa sesudahnya yang mencampurkan fakta dan fiksi pada zaman ini. Pada 7000 SM, penduduk Cina bercocok tanam millet menumbuhkan kebudayaan Jiahu di Damaidi, Ningxia. Ditemukan 3172 lukisan gua berasal dari 6000 sampai 5000 SM yang mirip dengan karakter-karakter awal yang dikonfirmasi sebagai tulisan Cina kebudayaan yang muncul belakangan dilanjutkan dengan kebudayaan Longshan pada sekitar 2500 SM. Dinasti pada zaman Cina kuno. 1. Dinasti Xia 2070 sampai 1610 Masehi. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diberitakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah agung dan sejarah Banglu. Dinasti ini didirikan oleh Yung yang Agung. Dinasti Shang 1600 sampai 1046 sebelum Masehi merupakan sumber tradisional. Dinasti Shang adalah dinasti pertama Cina. Dinasti Shang diperintah 31 orang raja, sejak Raja Tang sampai dengan Raja Zhou sebagai Raja terakhir. Masyarakat Cina masa ini mempercayai banyak dewa, antara lain dewa-dewa cuaca dan langit, serta dewa tertinggi yang dinamakan Shangti. 3. Dinasti Zhou 1046 sebelum Masehi sampai 256 sebelum Masehi adalah dinasti terlama berkuasa dalam sejarah Cina menurut proyek kronologis Shangzhou, berkuasa antara 1046 hingga 256 sebelum Masehi. Dinasti ini mulai tumbuh dari lembah Sungai Kuning sebelah barat Shang. Penguasa Zhou Huang berhasil mengalahkan Shang pada pertempuran Muye. 4. Dinasti Qin 221 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi. Dinasti Qin berhasil menyatukan Cina yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Penaklukan terakhir terhadap kerajaan Qi tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama Cina bersatu pada tahun tersebut. Dinasti ini terkenal mengawali pembangunan tembok besar Cina yang belakangan diselesaikan oleh dinasti Ming, serta peninggalan terakota di makam Qin Shi. 5. Dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seseorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya, dinasti Qin tahun 206 sebelum Masehi. Zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat 206 sebelum Masehi sampai 9 dan dinasti Han Timur 23 sampai 220 yang dipisahkan oleh periode pendek dinasti Xin 9 sampai 23. 6. Dinasti Utara dan Selatan 420 sampai 589. Menyusul keruntuhan dinasti Qin Timur pada tahun 420, Cina memasuki era dinasti Utara dan Selatan. Zaman ini merupakan masa perang saudara dan perpecahan politik. Walaupun merupakan masa berkembangnya seni dan budaya,
kemajuan teknologi, serta penyebaran agama Buddha dan Palestina. 7. Dinasti Sui 589 sampai 618. Setelah hampir 4 abad perpecahan, dinasti Sui berhasil mempersatukan kembali Cina pada tahun 589 dengan penaklukan Yanjian. Pendiri dinasti Sui terhadap dinasti Chen di selatan. Periode ini ditandai dengan pembangunan terusan besar Cina dan pembentukan banyak lembaga pemerintahan yang nantinya akan diadopsi oleh dinasti Tang. 8. Dinasti Tang 618 sampai 907. Pada 18 Juni 618, Yuan naik tahta dan memulai era dinasti Tang yang menggantikan dinasti Sui. Zaman ini merupakan masa kemakmuran dan perkembangan seni dan teknologi Cina. Agama Buddha menjadi agama utama yang dianut keluarga kerajaan serta rakyat. Sejak tahun 860, dinasti Tang mulai mengalami kemunduran karena munculnya pemberontakan-pemberontakan. 9. 5 dinasti dan 10 negara 907 sampai 960. Tahun 907 sampai 960, sejak runtuhnya dinasti Tang sampai berkuasanya dinasti Song, terjadi suatu perpecahan politik yang dikenal sebagai zaman 5 dinasti dan 10 negara. 5 dinasti yaitu Liang, Tang, Qin, Han, dan Zhou, secara bergantian menguasai jantung wilayah kerajaan lama di utara Cina. 10 negara lain yaitu Wu, Wuyong, Min, Nanping, Su, Tan Selatan, Su Awal, dan Su Akhir, berkuasa di selatan dan barat Cina. 10 dinasti Song, Liao, Jin, serta Xia Barat 960 sampai 1279. Tahun 960 sampai 1279, Cina dikuasai oleh beberapa dinasti. Tahun 960, dinasti Song yang beribu kota di Kaifeng menguasai sebagian besar Cina dan mengawali suatu periode kesejahteraan ekonomi. Wilayah Manchuria atau Mongolia dikuasai dinasti Liao 907 sampai 1125. Selanjutnya digantikan oleh dinasti Jin 1115 sampai 1234. Sementara itu, wilayah barat laut Cina yang sekarang dikenal dengan provinsi-provinsi Gansu, Shanxi, dan Ningxia dikuasai oleh dinasti Xia Barat tahun 1032 sampai 1227. 11 dinasti Yuan 1279 sampai 1368. Tahun 1279 sampai 1368, Cina dikuasai oleh dinasti Yuan yang berasal dari Mongolia dan didirikan oleh Kublai Khan. Dinasti ini menguasai Cina setelah berhasil meruntuhkan dinasti Qin di utara sebelum bergerak ke selatan dan mengakhiri kekuasaan dinasti Song. Dinasti ini adalah dinasti pertama yang memerintah seluruh Cina dari ibu kota Beijing. 12 dinasti Ming. Sepanjang kekuasaan dinasti Yuan, terjadi penentangan yang cukup kuat terhadap kekuasaan asing di kalangan masyarakat. Ditambah bencana alam sejak 1340-an, akhirnya menimbulkan pemberontakan petani yang menumbangkan kekuasaan dinasti Yuan. Zhu Yuanzhang dari suku Han mendirikan dinasti Ming setelah berhasil mengusir dinasti Yuan tahun 1368. 13 dinasti Qing. Dinasti Qing didirikan menyusul kekalahan dinasti Ming, dinasti terakhir Han Cina, oleh suku Manchu dari sebelah timur laut Cina tahun 1644. Dinasti ini merupakan dinasti feodal yang memerintah Cina. Sekitar 25 juta penduduk tewas dalam periode penaklukan Manchu atau dinasti Ming. Bangsa Manchu kemudian mengadopsi nilai-nilai Konfusianisme dalam pemerintahan mereka, sebagai tradisi yang dilaksanakan oleh pemerintahan dinasti-dinasti pribumi Cina sebelumnya. Hasil seni atau budaya Cina. 1. Keramik khas Cina. Awalnya keramik asal negeri Banda ini dibuat dan dikembangkan sejak abad ke-12 Masehi di masa pemerintahan dinasti Yuan. Berupa vas, guci atau piring dengan dasar putih dan ornamen berwarna merah bata. Pada masa dinasti Ming,
Keramik mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan ciri khas warna putih biru. Sedangkan pada masa dinasti Qing, ciri lainnya hadir dengan keramik warna-warni dan keramik pecah serigi. Saat ini, produksi peninggalan keramik Ming bisa ditemukan di kota Qingdezhen, pusat kerajinan keramik dengan kualitas terbaik di Cina. 2. Lukisan. Hasil karya lukisan klasik bergambar pemandangan atau binatang juga diminati pecinta seni Cina. Nuansa keras, guratan tindamu semakin mempertajam objek lukisan. 3. Barongsai. Kesenian barongsai mulai populer pada zaman dinasti Selatan Utara atau Nanbei. Kala itu pasukan dari Raja Songwen kewalahan menghadapi serangan pasukan Gajah Raja Pan dari negeri Lenyi. Seorang panglima perang bernama Zhongqiu membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Pan itu. Ternyata upaya itu sukses, hingga akhirnya tarian barongsai melegenda hingga sekarang. 4. Cheongsam. Berasal dari garmen Bannerman di dinasti Qing, Cheongsam adalah garmen basah untuk pemancu di Cina Timur Laut. Pada awal abad ke-20 diubah menjadi lebih cocok dan nyaman, namun mempertambah cebok dari bentuk yang tradisional. Cheongsam disambut pada tahun 1930-an, ketika peran yang tak tergantikan pada pakaian perempuan. Model ini menjadi luar biasa populer bagi perempuan di Shanghai, Cina Selatan. Pakaian ini sebagai pilihan yang sempurna untuk ramping, kelangsingan, dan kebugaran dapat terbentuk oleh model ini. Wanita akan tampak indah dan berbentuk. Seluruh negeri menjadikan model pakaian ini sebagai pakaian favorit bagi perempuan Cina.